Kasus corona di Kasus Indonesia COVID-19 bertambah di Indonesia hampir mencapai 9.000 kasus. 1.885.942 Pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang kasus. mendapat pukulan berat akibat pandemi corona. Merebaknya kasus COVID-19 khususnya di Indonesia mempengaruhi kehidupan banyak orang, mulai dari segi kesehatan, pendidikan, maupun dari segi ekonomi. Jumlah kasus penderita COVID-19 yang pada saat itu terus bertambah membuat sejumlah laju usaha juga ikut melambat. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Situasi tersebut membuat roda perekonomian melambat, pasar mulai lesu, omset penjualan juga ikut menurun. Karena pandemi yang tak kunjung selesai, kami penasaran dengan ekonomi UMKM. Faktor apa yang mempengaruhi ekonomi para pelaku UMKM di masa pandemi? Tak hanya itu, saat ini varian COVID baru muncul kembali dan menjadi momok menakutkan bagi para pelaku UMKM. Hal apa saja yang diubah oleh COVID? Salah satunya adalah pendapatannya. Bagaimana cara mereka bertahan di situasi seperti ini? Ya jualan sepi, terus banyak yang nih satu lah tahu lah, iya apa jualan lagi sepi, terus penjualan agak kurang, terus daripada pendapatan itu hasilnya menurun gitu. Menurun, barang habis. Ya itu mah tentu ini pengaruh besar itu. Paling ke rumah bawa 50 paling gede. 50 sekarang. Bisa sekarang. Jangankan buat belanja, buat ke rumah juga teko. Ya. Tiap hari hampir 2 tahun ya saya. Barang dari 70 sih sekarang berapa sih sabun paling 15. Harusnya dikuras belanja enggak, paling belanja kemarin selama 2 tahun paling 5 kali belanja. Iya resikonya itu kalau udah dapat daripada belanja ke rumah juga kurang. Ya kalau dirasa-rasa sih emang ada dampaknya gitu ya. Dampaknya pendapatan jadi menurun. Karena kan orang-orang pada sekarang mah di dalam rumah lah intinya. Jarang ada yang jalan-jalan lagi. Terus pendapatan jadi berkurang. Kita juga pergerakannya dibatasi juga sama pedagang juga. Dulu kan pernah PPKM yang darurat sampai tidak jualan sampai 3 mingguan lah. Itu dilarang pemerintah? Iya dilarang pemerintah karena kan untuk kita semua sih untuk kebaikan kita. Tapi alhamdulillah dari pemerintah juga ada bantuan gitu. Harapan Bapak terkait pandemi ini gimana Pak? Ya harapannya segera selesai lah. Segera selesai, kita normal kembali supaya kehidupan kita biasa-biasa lagi sebagaimana mestinya. Takut gitu, tapinya mau gimana lagi kalau nggak jualan kan mau makan dari mana gitu sehari-hari. Tapi kemarin waktu bantuan tuh dari Bupati alhamdulillah dapat yang 250 itu sepi ya, atau biasa dapat gitu ya sehari 300 paling 150 ribu. Kadang dikasih musim hujan mas 100 ribu. Harapannya mau pingin cepet hilang, pingin normal kembali gitu. Banyak tamu masuk ke Garut, banyak yang jajan. Begitulah kondisi UMKM di masa pandemi. Pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah sangat berdampak besar bagi para pelaku UMKM. Penurunan omset dan penjualan menjadi masalah bagi mereka.
yang berdampak pada pendapatannya. Walaupun begitu, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka memberikan dana bantuan kepada para pelaku UMKM yang terdampak. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM, terdapat 37.000 UMKM yang melaporkan bahwa mereka terdampak sangat serius karena pandemi ini. Di antaranya, 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22%-nya melaporkan permasalahan pada pembiayaan, 15% yang melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4%-nya melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Terdapat perbandingan yang sangat signifikan mengenai kondisi usaha sebelum dan saat terdampak COVID-19 secara umum. Menurut penilaian pemaparan dalam grafik yang bersumber dari Kata Data Insight Center pada seminar virtual tanggal 11 Agustus 2020, menyatakan bahwa kondisi sebelum COVID-19, persentase UMKM atau usaha baik atau sangat baik sebesar 92,7%. Lalu persentase kondisi usaha yang biasa saja sebesar 6,3% dan kondisi usaha buruk atau sangat buruk hanya sebesar 1%. Di mana dalam persentase sebelum masuknya COVID-19 dinilai dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha. Data wawancara lain-lainnya lah tentang pandemi UMKM. Kalau menurut saya Maya, si pandemi ini teh sangat berpengaruh gitu ke UMKM, soalnya pemerintah kan mengurangi akses kegiatan masyarakat sehingga para pelaku UMKM itu kekurangan pengunjung sehingga omsetnya turun, penjualannya juga turun. Jadi tidak ada pemasukan. Tapi ada juga pemasukan dari pemerintah. Dana bantuan. Oh, dana bantuan. Ya itu teh justru masuknya setelah jadi kan emang gak langsung pas turun pas masuk pandemi, gak langsung ngasih masukan pemerintah teh, baru setelah beberapa bulannya baru naik, dan itu maksudnya. Kalau mau dikasih kayak gitu harus ada persyaratan. Pasti ada ngasih masih data, foto apa usahanya, nama usahanya apa, jenisnya gitu kan. Banyak kan gitu kalau pedagang kayak di PKL gitu kan mungkin kan kalau kayak misalnya restoran yang kayak gitu-gitu kan dia bisa masuk ke e-commerce kayak Shopee Food, GoFood. Tapi kan kalau yang PKL di pinggir jalan meren susah gitu beradaptasi dengan peralihan dari jualan secara offline terus harus mengikuti dagang online gitu kan, pengetahuan mereka juga mungkin minim, terus perangkat sarana dan prasarana juga kadang kan nggak semuanya mendukung. Iya, menurut saya mah ya, jadi pemerintah itu juga melakukan pelatihan terhadap UMKM sehingga UMKM teredukasi untuk bisa melakukan transaksi lewat online. Mungkin dampak positifnya kita jadi melek akan digitalisasi dunia digital. Iya benar. Pandemi memang merupakan waktu yang terberat bagi para UMKM. Akan tetapi di tengah pandemi ini mereka harus tetap bertahan dengan berbagai macam upaya. Pelaku UMKM merasakan dampak langsung yaitu berupa penurunan omset penjualan dikarenakan adanya himbauan pemerintah dan memberlakukan PSBB untuk menghimbau para masyarakat tetap berada di dalam rumah. Tidak sedikit para UMKM yang mulai berhenti dari pekerjaannya. Namun seiring berjalannya waktu, kini masyarakat mulai beradaptasi dengan pandemi ini. Dan mau tidak mau, para pelaku UMKM harus menciptakan strategi-strategi agar usahanya tersebut dapat bisa bertahan. Tidak hanya itu, peran pemerintah pun ikut membangun UMKM untuk bangkit lagi, yaitu dengan menyuntikkan dana untuk para pelaku UMKM. Di samping itu, para UMKM tidak hanya bisa untuk mengandalkan
dana dari pemerintah tersebut, namun juga harus menciptakan strategi-strategi. Yaitu pertama dengan mulainya meranah perdagangan secara digital, melakukan pemasaran e-commerce, dan menjalin hubungan dengan konsumen secara digital.